Anak-anak sekalian, tibalah kita pada akhir sesi pembelajaran di semester ini, dan kita akan membahas beberapa materi yang akan kita mulai dari sakramen perkawinan. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah kita diajak untuk memahami pandangan masyarakat tentang perkawinan dan panggilan hidup Kristiani melalui sakramen perkawinan. Kita diajak juga untuk mampu menuliskan refleksi yang berkaitan dengan sakramen perkawinan yang telah orang tua, sehingga mampu bersikap dan bertindak dengan tepat untuk membantu menciptakan suasana keluarga yang rukun dan harmonis. Anak-anak, kita bisa mulai dari arti dan makna perkawinan. Pandangan tradisional menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu proses, mulai dari saat lamaran, lalu memberi mas kawin, kemudian peneguhan, dan seterusnya. Sementara pandangan hukum berpandangan demikian. Perkawinan sebagai proses seorang pria dan seorang wanita saling berjanji untuk hidup di depan masyarakat, agama, dan negara, dan mengakui perkawinan itu sebagai sah. Pandangan sosiologis berbeda lagi. Perkawinan merupakan suatu persekutuan hidup yang mempunyai bentuk, tujuan, dan hubungan yang khusus antar anggota. Sementara dalam pandangan agama Katolik, perkawinan adalah suatu sakramen, suatu peristiwa di mana Allah bertemu dengan suami istri. Dari dan makna yang kita bahas ini, kita bisa memahami bahwa perkawinan adalah sakramen. Ya, ada dua hal yang bisa kita garis bawahi. Pertama adalah tanda cinta Allah. Di dalam sakramen perkawinan, suami adalah tanda kehadiran Allah untuk mencintai istri, dan istri menjadi tanda cinta dan kebaikan Allah bagi sang suami. Bukan hanya tanda, tetapi mereka juga dipilih untuk menjadi utusan atau tangan Tuhan. Melalui suami istri, Tuhan hadir, menolong, menguatkan, dan membahagiakan pasangannya. Tuhan sendiri ikut mengerjakan apa yang telah mereka ikrarkan satu sama lain di hadapannya. Poin yang kedua adalah tanda cinta Kristus pada gerejanya. Persatuan cinta suami istri Kristen menunjuk pada suatu persatuan cinta yang lain lagi. Perkawinan Kristiani menjadi gambaran dari hubungan yang lebih mulia, yaitu persatuan hidup Kristus dengan umatnya. Adanya suami di samping istrinya dan istri di samping suaminya dalam ikatan cinta adalah tanda nyata bahwa Kristus selalu menyertai kita, dan kita sebagai suami istri selalu dipersatukan di dalam Dia. Poin berikutnya, anak-anak sekalian, kita bisa memahami bahwa sifat perkawinan sakramental bukan dengan dua hal. Yang pertama adalah monogam, dan yang kedua adalah tidak terceraikan. Kita bisa menjelaskannya sebagai berikut. Pertama, monogam. Salah satu perwujudan cinta dan kesetiaan Kristiani dalam perkawinan adalah perkawinan Kristen menolak poligami dan poliandri. Sementara poin yang kedua, tidak terceraikan, artinya perkawinan Kristen bukan saja monogam, tetapi juga tidak dapat diceraikan. Perkawinan Kristen bersifat tetap. Nah, hanya maut yang dapat memisahkan keduanya. Tantangan dan kesulitan di dalam perkawinan. Pertama, kita bisa menemukan bahwa kebosanan, jenuhan pasti akan juga menyertai di dalam sakramen perkawinan, artinya di dalam membangun rumah tangga. Kemudian yang kedua, perbedaan pendapat dan pandangan. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bagaimana pandangan Kristiani tentang keluarga. Di dalam catatan ini, kita bisa melihat penjelasannya sebagai berikut. Tantangan dan cinta dalam hidup berkeluarga, kita bisa awali penjelasannya dari arti dan makna keluarga. Keluarga adalah masyarakat paling asasi dan sekolah yang terbaik untuk menanamkan keutamaan sosial. Dalam surat Apostolik Familiaris Consortio, dijelaskan sebagai berikut. Pertama,
Keluarga adalah ikatan antara orang-orang yang berusaha supaya cinta mereka makin hari makin menghangatkan persatuan mereka. Nah, keluarga berdasarkan perkawinan, pria dan wanita adalah sama derajatnya dan anak adalah hadiah berharga. Dari sinilah kita bisa paham bahwa keluarga merupakan kebajikan manusiawi seluruh anggota keluarga. Dengan kata lain, menguatkan apa yang tadi kita bahas dalam pandangan sosiologi, keluarga adalah sel kehidupan masyarakat. Disinilah keluarga adalah gereja domestik atau gereja rumah tangga, tempat iman Kristiani ditumbuh kembangkan. Menarik ya anak-anak sekalian, dari sinilah kita bisa tahu bahwa dasar landasan hidup berkeluarga adalah cinta. Kita bisa menjelaskannya sebagai berikut. Pertama, pentingnya cinta dalam hidup berkeluarga atau di dalam landasan hidup berkeluarga. Tanpa cinta, hidup kita tidak berarti. Nah, dengan cinta dapat membahagiakan orang dan memungkinkan manusia berkembang secara sehat dan seimbang. Selain pentingnya cinta dalam kehidupan kita, di dalam membina cinta dalam kehidupan perkawinan dan keluarga, kita diajak juga untuk menghargai teman hidup sebagai partner. Dan yang kedua adalah cinta kasih yang saling memberi dan menerima. Tentu saja anak-anak sekalian ini tidak mudah ya, karena hidup berkeluarga salah satu yang bisa kita lihat tantangannya adalah pada komunikasi. Kita bisa melihat penjelasannya sebagai berikut. Komunikasi mencakup beberapa aspek. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa di dalam komunikasi, kita juga bisa mengenal citra diri kita. Kita juga diajak dan juga bisa melihat citra pihak orang lain atau pihak lain. Dari komunikasi kita juga bisa mengenal kondisi, ya, baik dari saya maupun dari orang yang sedang berkomunikasi dengan saya. Komunikasi juga mengandalkan sikap mendengarkan dan terbuka. Disinilah kita juga diajak untuk melihat bahwa komunikasi pada prinsipnya juga membangun sikap saling percaya. Rintangan komunikasi sendiri tidak mudah. Kita bisa melihat beberapa rintangan yang kita temui. Pertama adalah sikap egois. Kemudian kedua, emosi yang pastinya akan meliputi kita dalam komunikasi. Yang ketiga adalah permusuhan. Yang keempat adalah pengalaman masa lampau. Belum lagi pembelaan diri dan hubungan yang lemah. Nah, di dalam rintangan inilah kita bisa menemukan bagaimana cara kita menjalin komunikasi dengan keluarga, dengan orang yang terdekat di hati kita. Bentuk komunikasi bisa bermacam-macam. Yang pertama bisa kita kenali adalah diskusi. Seringkali kita lakukan di tengah keluarga kita. Atau dialog, ya, mengajak orang lain untuk saling berbagi kemauan hati dengan kita. Atau dengan bahasa tubuh. Dari bahasa tubuh kita tahu orang sedang senang atau orang sedang marah. Kemudian yang keempat adalah seksualitas. Ekspresi bahasa tubuh bisa kita lihat juga di dalam seksualitas. Artinya seluruh diri kita, baik sebagai pria maupun sebagai wanita. Nah, dari sinilah kita bisa mengenali beberapa catatan yang ditambahkan sebagai berikut. Dari sinilah kita bisa memahami tugas dan kewajiban di dalam keluarga, baik suami terhadap istri dan keluarga, maupun istri terhadap suami dan keluarga. Kemudian, pandangan atau visi tentang anak. Saya mencatat 3 hal yang anak-anak sekalian mungkin perlu kita pahami bersama, bahwa pertama, anak-anak bagaimanapun juga adalah mahkota cinta ayah dan ibu. Kemudian yang kedua, anak-anak membuat kita menjadi ayah dan ibu yang bijak. Kemudian yang ketiga, anak-anak adalah titipan Tuhan. Kata lain, sakramen perkawinan mengandaikan aspek pokok yang harus diperhatikan dalam pendidikan anak. Yang pertama, tentu saja aspek jasmani. Yang kedua adalah perasaan, dan yang ketiga adalah pikiran. Maka kita bisa sepakat di sini bahwa sakramen perkawinan selain kesepakatan terjadi karena adanya kesepakatan, tetapi juga untuk keberlangsungan seluruh hidup dan sekaligus di dalam pendidikan anak. Inilah 2 hal yang menjadi pokok di
dalam sakramen perkawinan. Untuk itu anak-anak sekalian, kita bisa mengakhiri sesi kita dengan catatan terakhir ini. Di dalam Amoris Laetitia, artikel 12 diterangkan sebagai berikut. Kita melihat laki-laki yang sangat ingin mencari penolong yang sepadan baginya, yang mampu mengusir kesendiriannya, yang menggelisahkan. Inilah sebabnya anak-anak sekalian, materi kita kali ini mendapat tempat di dalam proses pembelajaran kita. Semoga anak-anak sekalian makin memahami karunia yang terdapat di dalam sakramen perkawinan, selain sebagai tanda sekaligus sebagai sarana keselamatan bagi keluarga kita. Selamat belajar, Tuhan memberkati.